Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan kesejahteraan dan kedamaian manusia. Manusia memiliki keinginan yang sangat kuat terkait dengan kesejahteraan dan kedamaian. Nah, bagaimana materi atau pembahasan terkait kesejahteraan dan kedamaian manusia? Yang pertama, tentunya kita harus memahami terkait dengan konsep apa itu kebutuhan manusia. Jadi, manusia akan disebut sejahtera kalau kebutuhannya telah terpenuhi. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari dua hal. Sebenarnya kita sudah pelajari mungkin jauh hari sebelumnya ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Ada yang namanya finansial, kesehatan fisik dan lingkungan ya. Sebagaimana kita pahami bahwa manusia terdiri dari fisik, dari badan, di mana manusia membutuhkan makanan atau minuman ya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya ya, atau sering disebut dengan kebutuhan pangan. Yang kedua juga manusia memerlukan pakaian atau sandang, juga memerlukan tempat tinggal atau papan. Nah, ini semuanya adalah kebutuhan basic untuk memenuhi fisik manusia. Kita bayangkan kalau manusia tidak makan atau tidak minum sehari itu lemasnya bukan main. Kalau seminggu itu bisa saja kita manusia akan mengalami kematian ya, apalagi sampai sebulan. Nah, begitu juga dengan pakaian, tentu manusia akan sangat nyaman ketika memiliki pakaian yang baik ya. Manusia juga akan sangat damai, akan sangat sejahtera ketika dia sudah memiliki tempat tinggal yang baik pula. Jadi ini menjadi kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan finansial yang berkaitan dengan keuangan, ya, berkaitan dengan kesehatan dirinya, terkait dengan lingkungan yang mensupport dari kebutuhan fisik. Nah, itu kebutuhan dasar yang pertama yang nantinya kalau dipenuhi maka akan muncul namanya kesejahteraan. Yang kedua, kebutuhan pokok manusia adalah terkait dengan rohani. Manusia memiliki hati, manusia memiliki pikiran, manusia memiliki jiwa yang itu juga menentukan nanti pada kesejahteraan manusia itu sendiri. Selain daripada tadi yang pertama yaitu kebutuhan fisik ya secara eh, badan lahir ya. Nah, secara rohani manusia memerlukan namanya iman atau agama. Ya, manusia perlu mengenal diri dan Tuhannya, mengenal halal dan haram, memanage pikiran dan hati supaya tenang dan bahagia. Terkadang manusia yang kebutuhan rohaninya terpenuhi dengan baik, maka hidupnya menjadi tenang. Meskipun kebutuhan fisiknya mungkin hanya biasa saja terpenuhi, tapi dia merasa damai, dia merasa sejahtera. Nah, dua kebutuhan ini, baik fisik maupun rohani, harus dipenuhi oleh manusia dan sama-sama bekerja sama dengan manusia lainnya supaya sama-sama kebutuhan fisik dan rohaninya terpenuhi. Agar tadi, yaitu sesuai dengan tujuan pembahasan kita, supaya dapat hidup sejahtera, dapat hidup damai. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memenuhi dua kebutuhan pokok manusia itu, maka di sini terdapat 5 pilar, setidak-tidaknya 5 hal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu keagamaan. Ya, dari zaman dahulu kala manusia sudah mengenal namanya animisme dan dinamisme. Lalu muncullah agama-agama. Nah, keagamaan ini menjadi sangat penting, tidak boleh dilepaskan dengan ke dalam kehidupan. Karena manusia tadi memerlukan keagamaan ini untuk memenuhi kebutuhan
rohani ya, spiritual. Maka perlu dimanapun kita adanya, dimanapun manusia berada, perlu harus ada sekolah agama. Harus ada yang namanya pesantren. Harus ada yang namanya tempat ibadah dan lain-lain. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah agar keagamaan dapat berjalan dengan lancar. Supaya kebutuhan spiritualnya itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya. Yang kedua juga perlu pendidikan yang sifatnya umum, baik itu sosial, sains, art, dan humaniora. Karena rohani juga ini juga bisa terpenuhi dari segi pendidikan ini. Juga manusia akan berkembang baik kalau pendidikannya baik, kalau pengetahuan sainsnya baik. Sering sekali terjadi perubahan sosial ke arah yang bagus ketika sains di suatu negara atau di suatu bangsa itu sudah bagus ya, sudah high. Yang ketiga juga yang menjadi pokok persoalan ya, yaitu masalah ekonomi. Kalau misalkan pendidikan itu menjadi hal yang misalkan nggak terlalu masif ya, misalnya begini, ketika pendidikan itu mungkin tidak terlalu tinggi, manusia misalkan ada yang tidak sekolah, itu tidak menjadi masalah yang sangat urgent ya. Tetapi kalau ekonomi manusia tidak makan, ini menjadi masalah yang sangat besar. Jadi ini saya highlight keagamaan ini menjadi yang utama. Yang kedua yang menjadi faktor utama juga adalah ekonomi. Karena ini berkebutuhan yang paling pokok untuk kebutuhan fisik, ekonomi. Dan tadi yang pertama keagamaan paling pokok untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Nah, ekonomi terdiri dari uh, pertanian ya, ini kegiatannya. Kegiatan ekonomi manusia banyak yang bertani. Ada yang berkebun juga ada. Ada pula dengan perkembangan teknologi mereka melakukan industri. Juga melakukan perdagangan. Sekarang udah muncul pariwisata dan sebagainya. Nah, ini beberapa aktivitas kegiatan ekonomi yang bisa dikontrol oleh sebuah negara agar masyarakatnya memiliki ekonomi yang baik. Yang keempat adalah kesejahteraan, yaitu pola hidup yang sehat. Bagaimana orang sakit dapat ditangani dengan baik. Itu ada terkait dengan kesehatan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan lingkungan ya. Bagaimana lingkungan itu juga harus sehat, harus lestari. Karena lingkungan itu mensupport kebutuhan fisik manusia. Ya, kalau lingkungannya rusak, bagaimana manusia bisa hidup ya? Kalau misalkan ternyata airnya kotor, bagaimana manusia bisa minum dengan baik? Ya, udaranya kotor, bagaimana manusia akan dapat hidup sehat? Ya, tanahnya misalkan rusak, bagaimana manusia akan melakukan pertanian? Ya, manusia tidak mungkin tidak makan. Kita perlu lingkungan yang baik agar pertanian berjalan baik, perkebunan juga berjalan baik ya, dan dia hidup sehat. Tapi tetap industri juga mungkin perlu jalan, tapi industrinya tidak boleh membuat lingkungan menjadi rusak. Nah, 5 pilar inilah yang harus menjadi acuan pokok dalam sebuah negara agar negara tersebut menjadi sejahtera. Ya, terutama yang merah ini yaitu keagamaan dan ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Nah, beberapa permasalahan manusia sekarang ini, ya, ini saya buat tahun 2023, mudah-mudahan tidak salah. Jadi yang pertama yang menjadi sangat prihatinkan, ini mungkin di beberapa tempat sudah terjadi pelanggaran terhadap 5M atau sering disingkat dengan Monglimo ya. Yang pertama itu madat, itu narkoba. Nah, narkoba ini menjadi sesuatu hal yang perlu sangat menjadi concerns karena manusia kalau sudah terkena dengan narkoba, hidupnya fisiknya itu akan rusak, jiwanya juga akan rusak. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan itu merupakan hal pokok, kebutuhan manusia pokok fisik dan rohani. Kalau dirusak dengan narkoba, maka otomatis dia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Ya, jadi narkoba ini harus sangat diperhatikan. Beberapa sudah melanggar terkait narkoba. Yang kedua tuh M yang kedua itu maling, mencuri, ya.
Bagaimana manusia akan sejahtera kalau budaya mencuri? Mencuri ini bisa jadi mencuri hal yang kecil, seperti halnya misalkan preman atau apa yang mencuri barang, ya juga mencuri dalam hal yang sifatnya tersembunyi, seperti halnya korupsi. Itu membuat orang menjadi marah, ya. Mana ada orang yang mencari harta dan senang hartanya itu dicuri, kan tidak mungkin. Nah, ini membuat masyarakat menjadi tidak sangat nyaman ketika ada yang mencuri. Yang berikutnya juga masalah perzinahan, yaitu madon atau zina. Ini juga patut menjadi perhatian, ya. Manusia yang sehat, komunitas yang sehat itu kalau terhindar dari perzinahan. Karena perzinahan ini membuat eh, akhlak manusia menjadi sangat buruk, ya. Sangat melewati batas. Ya, kenapa saya tidak semenikah saja daripada harus melakukan madon atau perzinahan. Juga yang keempat yaitu main atau judi. Dan judi juga sama, ini perbuatan yang tidak baik, yang merusak daripada fisik dan jiwa manusia, ya. Dan yang M yang terakhir yaitu minum atau mabuk, ya, mabuk-mabukan. Ini juga sama. Ini akan merusak jiwa manusia, merusak peradaban manusia. Nah, ini semuanya harus sama-sama masyarakat bekerja sama, saling kontrol sosial, ya, supaya ini tidak terjadi. Nah, karena kok kalau kita lihat di negara-negara besar, kita melihat kadang banyak sekali yang homeless tidak memiliki rumah. Kenapa? Karena fisik dan jiwanya rusak. Ya karena narkoba, ya karena macam-macam. Zina juga bisa, mabuk juga bisa, judi juga bisa merusak. Ya orang yang terbiasa mencuri juga jiwanya rusak. Sehingga dia tidak menjadi manusia yang normal, tidak bisa bekerja. Kalau sudah tidak bisa bekerja, ya bagaimana dia memenuhi kebutuhan fisiknya, makanannya, ya membeli sandang, membeli pangan, membeli tadi pakaian, membeli tempat tinggal, maka otomatis dia akan menjadi homeless, tidak memiliki rumah. Dan ini bahaya sekali, ya. Terus salah satu penyebabnya tadi, ya, rendahnya pelaksanaan agama. Maka mungkin salah satu, bukan mungkin, ya, ini insya Allah memang betul. Jadi agama itu menjadi pilar pokok agar tidak terjadi pelanggaran terhadap iman. Ya, manusia sama-sama harus bekerja sama supaya pelaksanaan agama itu berjalan dengan baik. Ya, bagaimana ibadah terhadap Tuhan itu dikerjakan. Ya, bagaimana sifat takwa menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah. Kalau agama ini dilaksanakan dengan baik, ya perintah-perintahnya, maka insya Allah manusia akan terjaga fisik dan jiwanya. Maka tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa sebuah negara harus juga memahami agama-agama bangsanya dan juga harus mensupport supaya orang-orang dapat sekolah agama dengan baik. Ya, orang-orang dapat beribadah dengan melaksanakan agamanya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Kedua adalah kekurangan bahan makanan. Ya, beberapa masyarakat ada yang tidak memiliki pekerjaan atau terjadi bencana sehingga mengalami kekurangan bahan makanan. Nah, ini juga menjadi faktor tadi pokok, ya. Bagaimana manusia itu ada loh, manusia atau masyarakat atau keluarga yang dia itu sewaktu-waktu tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki bahan makanan untuk dimakan. Nah, itu harus kita perhatikan. Masyarakat yang tidak memiliki harta benda sehingga pada suatu momen tertentu ia benar-benar tidak memiliki bahan makanan. Yang kedua terjadi ketika tsunami Aceh atau bencana-bencana sehingga mereka kekurangan bahan makanan. Maka manusia yang lainnya harus membantu supaya kebutuhan pokok manusia itu bisa terpenuhi. Kesehatan juga yang ketiga ini menjadi permasalahan juga. Ya, rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga kesehatan sehingga rentan untuk diserang penyakit. Ya, kalau kita lihat masyarakat itu jarang sekali olahraga. Bagaimana mereka bisa sehat, ya kalau misalkan jarang olahraga, tidak memahami bagaimana cara menjaga kesehatannya, makannya mungkin sembarangan. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Rendahnya fasilitas kesehatan ini
Mungkin kalau di kota fasilitas kesehatannya sudah baik, tapi kalau di daerah-daerah terkadang fasilitas kesehatan juga ini menjadi kurang. Oleh karena itu ini harus menjadi concern ya, kita semua sama manusia supaya fasilitas kesehatan itu juga baik ya. Dan yang terakhir adalah rendahnya kemampuan manusia untuk mengakses fasilitas kesehatan. Sebenarnya ini adalah imbas dari faktor ekonomi. Ketika ekonominya lemah, maka masyarakat tersebut susah mengakses fasilitas kesehatan karena tidak memiliki uang. Ya, makanya tadi dibilang bahwa eh, ekonomi harus baik supaya nanti juga faktor lainnya juga baik, kesehatannya juga baik. Lalu yang keempat, sulitnya mengakses pendidikan. Ya, ini sebuah realita bahwa biaya pendidikan di kota maupun di desa ini hampir sama besarnya. Sementara bagi warga yang tinggal di desa yang mungkin pendapatan UMR-nya itu kecil ya, mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan. Lain halnya dengan masyarakat yang bekerja di kota, yang mungkin penghasilannya UMR-nya UMR kota. Sehingga dia memiliki uang lebih besar dan dia tidak ada masalah dengan biaya pendidikan. Tapi kalau di desa ini kadang-kadang menjadi masalah ini bagi para petani yang mungkin pertaniannya tidak begitu besar penghasilannya. Kalau untuk makan bisa karena dia eh, ya mungkin tidak terlalu besar uang harus dikeluarkan. Tapi untuk biaya pendidikan, nah ini menjadi masalah. Oleh karena itu pendidikan yang rendah terkadang ini mengakibatkan bangsa yang lemah. Ya bukan terkadang, mungkin ini udah pasti ya, kalau pendidikannya rendah ya pasti bangsanya lemah. Sulit untuk mencapai kesejahteraan. Dan kadang ini mudah sekali diadu domba ya ketika pendidikan kesadaran pendidikannya itu rendah. Nah, itu kadang mudah diadu domba. Jadi eh, pendidikan juga ini harus diperhatikan. Bagaimana pendidikan sebuah masyarakat itu harus baik ya. Nah, yang kelima yaitu masalah yang dihadapi manusia adalah rusaknya lingkungan. Imbas dari aktivitas perekonomian manusia yang tidak terkendali ini menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Penggundulan lahan yang berakibat ini lama-lama bisa banjir, longsor ya kan. Bahkan hilangnya akses air. Karena air itu kan berasal dari pegunungan. Kalau gunungnya gundul, bagaimana air itu dapat disimpan di pegunungan ya. Dan ini permasalahan yang krusial juga karena air adalah kebutuhan pokok untuk memenuhi fisik manusia. Lalu asap CO2 dan asap berbahaya lainnya yang menyebabkan pemanasan global, ya cair berbahaya yang mengakibatkan munculnya penyakit baru yang mematikan. Lingkungan ini kadang orang-orang tidak begitu concern karena tidaklah berimbas langsung terhadap badan ya, tetapi tetap merusak. Lama-lama dia merusak. Misalkan udara. Kalau udaranya rusak ya, udaranya kurang bagus, ya lama-lama nanti bisa menyebabkan kebutuhan pokok lainnya terhambat juga, ya karena mungkin jadi sakit, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Jadi lingkungan tetap harus kita jaga. Ini menjadi concern juga yang harus kita jaga. Nah, itu dia beberapa permasalahan manusia. Nah, lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya solusinya balik lagi ke 5 pilar tadi ya. Keagamaan harus selalu dijaga. Bagaimanapun takdir manusia ada di tangan Tuhan. Manusia itu sekuat-kuatnya manusia perlu bantuan Tuhan. Makanya konsep keagamaan itu menjadi penting. Karena Tuhan membimbing manusia melalui konsep keagamaan. Nah, jika manusia terlalu jauh dari Tuhan, maka kehancuran akan datang. Ini bangsa-bangsa sudah harusnya berkaca dari sejarah masa lampau bahwa ketika masyarakat itu menghindari agama, maka sering terjadi masyarakat itu mengalihkan hati karena jiwanya menjadi kosong. Tuhan tidak mau bantu. Nah, itu ya. Tuhan azab manusia tersebut karena menjauhi keagamaan ya. Karena memang ya sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba sesuai dengan terminologi bahasa, ya hamba itu harusnya menghamba artinya beribadah, harus beribadah kepada penciptanya. Maka keagamaan ini harus dijaga sama-sama oleh komunitas manusia. Yang kedua yaitu perbaikan dalam ekonomi yang ramah lingkungan. Ya.
bagaimanapun ekonomi itu sesuatu yang sangat fundamental. Ya, kita kalau manusia sudah berkeluarga pasti ya kehidupannya sangat banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi, bekerja dan lain sebagainya ya. Nah, ekonomi keagamaan yang menjadi pokok. Berikutnya adalah kesehatan, harus perkuat. Ya, tadi makanya eh, tentang penyuluhan kesehatan itu menjadi penting. Budaya sehat, budaya olahraga itu menjadi penting. Budaya menjaga kesehatan dari makanan-makanan yang mungkin kurang baik. Lalu berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan bagaimanapun manusia harus ditingkatkan supaya nanti berefek juga kalau pendidikannya baik, maka akan berefek ke ekonomi, akan berefek juga kepada kesehatan, ya. Dan juga lingkungan harus tetap dijaga dengan sistem konservasi ya. Manusia boleh memanfaatkan lingkungan, tapi tetap harus menjaga kelestarian lingkungan. Harus dilihat bagaimana caranya supaya lingkungan tidak rusak. Ya, itu solusi agar bagaimana manusia dapat mempertahankan atau mendapat kesejahteraan dan kedamaian. Baik, teman-teman, itu nah, pemerintah menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab mencari solusi efektif, ya karena memang pemerintah dipilih oleh eh, kita ya sebagai bangsa, tetapi masyarakat juga sebagai bangsa harus sama-sama bekerja sama juga dengan pemerintah, bekerja sama dengan komunitas masyarakat, bekerja sama dengan sesama ya, untuk sama-sama mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Jadi tugas mencapai kesejahteraan dan kedamaian tidak bisa dengan satu pihak, harus kerjasama pemerintah dan dengan masyarakat, ini satu individu dengan individu lain, karena itu semuanya adalah tugas kolektif yang tidak bisa dikerjakan sendirian ya. Nah, insya Allah kita manusia sejahtera, damai, maka kebahagiaan itu bisa kita raih. Kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan bahwa mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semuanya, kedamaian, kebahagiaan di dunia ini, dan juga kebahagiaan di akhirat ya. Demikian untuk diskusi kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, setiap manusia mesti concern terhadap kesejahteraan dan kedamaian ini supaya sesuai dengan doanya manusia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup ya di dunia, fid dunya hasanah. Dan mudah-mudahan nanti wafil akhirati hasanah. Dan juga nanti mudah-mudahan di akhirat ya. Wakina ada benar. Baik, demikian diskusi kita terkait dengan kesehatan dan kedamaian manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.